Dari kabar terbaru AC Milan yang akan datangkan pemain Chelsea, Liverpool yang ikutan kejar bomber Napoli, Manchester City yang resmikan kedatangan gelandang Chelsea, jersey baru Manchester United, hingga update terbaru Adrien Rabiot, inilah semua berita bola terbaru hari ini. AC Milan akan segera datangkan Loftus-Cheek dari Chelsea. AC Milan dilaporkan akan segera menuntaskan transfer Ruben Loftus-Cheek dari klub Premier League Chelsea. Milan tengah mencari gelandang karena Ismail Bennacer mengalami cedera lutut kanan dan membutuhkan operasi. AC Milan kemudian dikaitkan dengan gelandang Chelsea, Ruben Loftus-Cheek. Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat jadi andalan Chelsea di era Mauricio Sarri, namun kemudian cedera dan membuatnya kesulitan menampilkan performa terbaiknya. Milan pun akhirnya telah melakukan pendekatan pada Loftus-Cheek sejak bulan Mei 2023. Kini Loftus-Cheek dan Milan sudah mencapai kesepakatan personal dan Rossoneri hanya perlu melakukan negosiasi harga dengan pihak Chelsea. Liverpool baru bisa datangkan Khéphren Thuram pada 2024. Liverpool dikabarkan tertarik pada gelandang Nice Khéphren Thuram. Gayung bersambut, Nice juga dikabarkan siap melepas Khéphren. Mereka membandrolnya sekitar 34 juta pound saja. Namun tiba-tiba pihak Nice merubah keputusan mereka. Liverpool kini dikabarkan harus menunggu semusim lagi jika ingin memboyong Khéphren Thuram. Pasalnya, Nice ingin mempertahankan sang gelandang sampai tahun 2024 mendatang. Orkun Kökçü tolak pinangan Manchester United. Salah satu posisi yang diincar Ten Hag adalah gelandang, dan Manchester United pun kini dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Orkun Kökçü dari Feyenoord. Pemain 22 tahun itu tampil apik bersama Feyenoord sejak tahun 2018 silam. Kökçü sebenarnya tertarik pindah ke MU, namun ia memutuskan untuk pindah ke klub lain. Ini disebabkan MU tidak kunjung mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan jasanya. Liverpool ikut antri tanda tangan Victor Osimhen. Striker yang berhasil menjadi top skor di Serie A dan membawa Napoli meraih Scudetto ini memang sedang laris-larisnya. Performa spektakuler dari Osimhen ini membuat banyak klub top Eropa yang tergoda dengan ketajaman pemain asal Nigeria tersebut, termasuk Liverpool. Salah satu media dari Italia menyebutkan bahwa Liverpool segera membuat proposal penawaran kepada Napoli. Liverpool memang membutuhkan seorang striker guna menggantikan posisi Roberto Firmino yang memutuskan untuk hengkang dari Anfield pada akhir musim panas ini. Jersey kandang baru Manchester United 2023-2024. Manchester United resmi memperkenalkan jersey kandang mereka untuk musim 2023-2024. Jersey kandang kali ini tampak beda dari jersey musim lalu. Warna merah tetap sebagai warna dasarnya, namun kini Adidas menambahkan pola bunga mawar dan sejumlah aksen hitam mulai dari kerah, punggung, dan pinggir perut. Celananya sendiri masih menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Berbeda dengan jersey musim 2017-2018 yang menggunakan celana hitam sebagai warna dasar. Cagliari menanti tawaran Inter Milan untuk Raul Bellanova. Inter Milan masih belum mengambil keputusan terhadap pemain pinjaman dari Cagliari, Raul Bellanova. Pemain berusia 22 tahun ini memang bukan pemain utama. Ia hanya mencatatkan 22 penampilan di seluruh kompetisi. Namun kualitasnya lebih dari cukup sebagai pelapis para pemain inti dan Inter cukup puas dengan performa pemain berposisi bek kanan ini. Inter sebenarnya hanya perlu merogoh kocek 7 juta euro saja. Harga yang tidak terlalu mahal untuk pemain pelapis yang sudah terbukti kualitasnya. Manchester City resmi perkenalkan Mateo Kovacic. Manchester City akhirnya resmi memperkenalkan Mateo Kovacic. Gelandang timnas Kroasia itu menandatangani kontrak 4 tahun setelah pindah dari Chelsea. Pemain berusia 29 tahun itu telah memperkuat Chelsea selama 5 musim dan mencatatkan 221 pertandingan. Dia berhasil membantu The Blues memenangkan sejumlah trofi seperti Liga Champions, Liga Eropa, Piala Dunia antar klub, dan Piala Super UEFA. Di tingkat internasional, Kovacic telah 95 kali membela timnas Kroasia dan menjadi pemain kunci saat negaranya mencapai final Piala Dunia 2018 dan finish peringkat 3 di Piala Dunia tahun lalu di Qatar. Chelsea tolak tawaran Galatasaray untuk Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea dikabarkan telah menolak tawaran dari raksasa Turki Galatasaray untuk transfer Pierre-Emerick Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang didatangkan ke Stamford Bridge dari Barcelona pada musim panas tahun lalu dengan biaya 10,3 juta pound sterling. Striker asal Gabon itu hanya mencatatkan 21 penampilan untuk The Blues di semua kompetisi, 11 diantaranya sebagai starter dengan hanya mencetak 3 gol dan 1 assist. Mantan kapten Arsenal itu tidak mendapatkan tempat utama di skuad Chelsea dan kini telah masuk dalam daftar jual klub. Tawaran dari Galatasaray dianggap terlalu rendah dari yang diinginkan Chelsea. Namun sebenarnya wajar, mengingat usia dan penampilannya musim lalu. Manchester United akan temui Chelsea untuk urus transfer Mason Mount. Manchester United sudah sepakat untuk bertemu dengan Chelsea secara langsung untuk membahas transfer Mason Mount. Chelsea memang mengundang MU dalam sebuah pertemuan langsung seusai mereka menolak tawaran ketiga Manchester United. MU menilai tawaran mereka senilai 55 juta pounds itu sudah final. Mereka tidak mau menaikkan lagi tawaran mereka. Jadi mereka akan mencoba meyakinkan Chelsea untuk menerima tawaran mereka itu. Jika Chelsea tetap bersikukuh, maka MU akan mundur dari perebutan Mount. Bos Inter Milan terbang ke Inggris urus transfer Andre Onana. Bos Inter Milan dikabarkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer Andre Onana. Erik ten Hag memang tengah butuh kiper baru setelah ia kurang puas dengan performa David De Gea. Mereka dikabarkan sudah mengontak Inter terkait transfer Andre Onana. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran perdana untuk sang kiper juga. Namun tawaran perdana itu masih berada di bawah valuasi Inter. Jadi pihak Nerazzurri belum mau menerima tawaran tersebut. Inter pun akhirnya mengirimkan direktur olahraga mereka, Piero Ausilio, terbang ke Inggris. Ia mendapat tugas untuk menego langsung MU untuk transfer kiper ini. Cristiano Ronaldo minta Al Nassr datangkan pelatih asal Portugal. Al Nassr memecat Rudi Garcia dari jabatannya sebagai pelatih di akhir musim kemarin. Sementara posisi tersebut masih diisi oleh Dinko Jelicic yang sebelumnya jadi pelatih tim akademi. Cristiano Ronaldo, sang pemain Al Nassr, memberikan rekomendasi pelatih baru. Dan pilihan Ronaldo adalah pelatih asal Portugal, Luis Castro. Luis Castro pernah melatih Porto, Rio Ave FC, Shakhtar Donetsk, dan terbaru klub Brasil Botafogo. Kontrak Castro di Botafogo akan habis pada akhir tahun 2023. Juventus akan datangkan putra legenda AC Milan. Raksasa Serie A Juventus akhirnya melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas 2023. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Juventus adalah lini serang mereka. Juve kekurangan winger sehingga Max Allegri berburu penyerang sayap baru. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Juventus bakal merekrut Timothy Weah dari Lille. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah beberapa hari terakhir bernegosiasi dengan Lille. Hasilnya bisa dikatakan memuaskan. Si Nyonya tua mencapai kesepakatan terkait transfer Weah. Putra legenda AC Milan George Weah itu berhasil ditebus di angka 12 juta euro. Jeremy Frimpong batal ke Manchester United. Rumor Jeremy Frimpong bergabung ke Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Frimpong musim lalu bersinar di Bundesliga. Ia bahkan dinobatkan sebagai salah satu bek terbaik berkat kontribusinya yang bagus untuk Bayer Leverkusen. Performa apik sang bek membuatnya dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag ingin sang bek menjadi bagian dari timnya di musim depan. Dilansir dari The Daily Mail, situasinya kini berbeda. Frimpong dikabarkan tidak jadi dipinang setan merah. Manchester United memutuskan untuk tidak merekrut Frimpong karena keterbatasan dana. Manchester United tidak punya banyak dana untuk dibelanjakan, karena saat ini status takeover klub masih abu-abu. Vinicius Junior halangi Real Madrid datangkan Kylian Mbappe. Rencana Real Madrid untuk mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas ini kembali mendapatkan hambatan. Salah satu masalah terbesar yang akan dihadapi Real Madrid jika mendatangkan Mbappe adalah mengakomodasi posisi bagi Kylian Mbappe. Ia adalah pemain yang lebih suka beroperasi dari kiri dan tidak melalui tengah, di mana Vinicius Junior saat ini berada. Jika Mbappe mau datang ke Madrid, maka ia harus mau berkompromi dengan posisinya. Hal ini dikarenakan Vinicius masih akan berada di Santiago Bernabeu dalam jangka yang panjang. Manchester City akan bajak target transfer utama Arsenal. Manchester City berencana untuk membajak target transfer utama Arsenal, Declan Rice. City meningkatkan upaya mereka untuk mengalahkan The Gunners untuk mendatangkan Declan Rice dengan membuat tawaran resmi pertama mereka buat sang gelandang.
City disebutkan telah mengirim penawaran kepada West Ham senilai 80 juta pound sterling plus 10 juta pound sterling dalam bentuk tambahan. Pep Guardiola memproyeksikan Rice untuk menggantikan spot yang ditinggalkan oleh Ilkay Gundogan yang baru saja bergabung dengan Barcelona. Sebelumnya, The Hammers telah menolak 2 tawaran pertama Arsenal untuk Rice. Tawaran kedua The Gunners adalah 75 juta pound sterling plus 15 juta pound sterling sebagai tambahan. Tetapi mereka ingin membagi bagian awal pembayaran selama 5 tahun. Arsenal diperkirakan akan segera membuat tawaran ketiga mereka dan bisa sedikit melampaui nilai tawaran yang diajukan oleh Manchester City. Alasan Manchester United kejar Moises Caicedo. Tawaran terakhir MU senilai 50 juta pounds plus 5 juta pounds tambahan untuk Mason Mount dilaporkan ditolak oleh Chelsea. Manchester United pun mengalihkan target mereka pada gelandang Brighton, Moises Caicedo. Alasannya karena Erik ten Hag sebenarnya sudah lama berminat pada jasa Caicedo meski nilai transfernya lebih mahal ketimbang Mount. Brighton dilaporkan membandrol Caicedo di angka 75 juta pounds. Sementara Chelsea menginginkan sekitar 65 juta pounds untuk jasa Mason Mount. MU menilai Caicedo lebih worth it untuk ditebus karena usianya yang masih sangat muda. Selain itu, kontraknya juga masih panjang di Brighton, sehingga mereka menilai wajar jika The Seagulls menginginkan harga yang mahal. Adrien Rabiot resmi perpanjang kontrak di Juventus. Manchester United harus melupakan rencana mereka untuk merekrut Adrien Rabiot di musim panas ini. Sang gelandang resmi menambah masa baktinya di Juventus. Kepastian Rabiot bertahan di Juventus itu dikonfirmasi langsung oleh si Nyonya tua melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan sang gelandang akan kembali mengenakan jersey Juventus di musim depan. Namun ia tidak dikontrak lama oleh Juventus. Sang gelandang hanya memperpanjang kontraknya selama 1 tahun hingga tahun 2024 tanpa ada opsi perpanjangan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami.